Viewers, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 1 Maret 2022. Sore ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya, Mesa Desirait, inilah live update selengkapnya. Polda Metro Jaya memeriksa politisi Partai Golkar Aziz Samual dalam kasus pengeroyokan Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama pada Selasa 1 Maret. Aziz dipanggil penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengeroyokan Haris Pertama. Hingga 7 jam berselang, pemeriksaan terhadap Aziz juga masih dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun News, Fandi Permana, yang akan menyampaikan laporannya. Silakan, Fandi. Ya baik, Mei. Selamat sore Tribuners. Dapat melaporkan di Polda Metro Jaya bahwa pada hari Selasa 1 Maret 2022 bahwa dijadwalkan pemeriksaan terhadap politisi Golkar bernama Aziz Samual di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Pemeriksaan ini merupakan bagian dari penyidikan kasus pengeroyokan Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia Haris Pertama yang terjadi pada tanggal 21 Februari 2022. Hingga 7 jam berselang, pemeriksaan terhadap Aziz Samual masih dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Aziz Samual sendiri sudah menghadiri pemeriksaan sejak pukul 9 lewat Indonesia. Kehadirannya atau ke Polda tidak terpantau awak media. Saat ini awak media juga masih menunggu di depan lobi gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya untuk mengetahui apa saja materi pemeriksaan terhadap Aziz Samual yang dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Kedatangan Aziz Samual atau politisi Partai Golkar ini juga diketahui melalui dari buku daftar tamu yang ada di Polda Metro Jaya. Dalam buku tersebut tertulis bahwa nama Aziz Samual sudah menghadiri atau memasuki gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya sejak pukul 9:42. Pengembangan ataupun pemeriksaan terhadap Aziz ini merupakan bagian dari penyidikan setelah sebelumnya polisi telah menangkap 5 tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap Haris Pertama, di mana pada tanggal 22 Februari lalu telah dilakukan penangkapan terhadap beberapa tersangka, diantaranya NS dan JT. NS dan JT ini merupakan eksekutor dari pengeroyokan terhadap Haris Pertama yang dilakukan di restoran Garuda Cikini pada hari Senin 21 Februari lalu. Kemudian, dari hasil pengembangan penyidik diketahui NS dan JT melakukan aksi pengeroyokan berdasarkan perintah dari seorang tersangka lainnya yang bernama SS. SS diduga kuat sebagai orang yang memberi perintah terhadap NS dan JT untuk melakukan pengeroyokan terhadap Haris. Dua eksekutor ini juga sebelumnya mengaku kepada penyidik bahwa dia dijanjikan masing-masing uang 1 juta untuk melakukan pengeroyokan terhadap Haris Pertama. Dan saat ini memang pengembangan ataupun penyelidikan dari kasus ini berlanjut pada penangkapan tersangka lain, diantaranya ada Irfan yang menyerahkan diri pada hari Kamis tanggal 24 Februari lalu, di mana Irfan ini juga diketahui sebagai eksekutor atau orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Haris Pertama. Kemudian yang terbaru ada tersangka lainnya bernama Harvey C yang juga menyerahkan diri pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Harvey ini merupakan salah satu eksekutor yang melakukan pengeroyokan terhadap Haris Pertama. Penyerahan Harvey dikonfirmasi juga oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan. Zulpan mengatakan bahwa tersangka Harvey menyerahkan diri langsung kepada penyidik di Polda Metro Jaya pada hari Minggu tanggal 27 Februari malam.
Harvey sebelumnya hampir sepekan menjadi DPO atau buron dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya atas kasus pengeroyokan terhadap Ketua Umum KNPI Haris Pertama. Hingga saat ini memang pemeriksaan terhadap Pak Aziz Samuel masih dilakukan oleh penyidik di Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan awak media juga masih belum mengetahui bahwa pemeriksaan ini akan memakan waktu sampai berapa lama terkait dengan materi penyidikan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik terhadap Haris Pertama. Untuk diketahui bahwa para tersangka dalam kasus ini hingga saat ini berjumlah 5 orang. Di antaranya adalah NS, JT, SS, I alias Irfan, dan juga Harvey C. Kelimanya juga sudah dilakukan penahanan di Polda Metro Jaya dan juga masih dilakukan penyidikan untuk pengembangan kasus dugaan pengeroyokan terhadap Haris Pertama lebih lanjut lagi. Mei. Ya, baik, terima kasih Fandi Permana, wartawan Tribun News atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, pegawai dan seorang hakim di Pengadilan Negeri Makassar terkonfirmasi positif COVID-19. Padahal protokol kesehatan yang ketat telah diterapkan selama ini. Namun masih terdapat pegawai pengadilan yang terpapar COVID-19. Atas kondisi tersebut, Pengadilan Negeri Makassar resmi di lockdown. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Timur, Muslimin Emba, yang kini sudah terhubung bersama kami. Emba, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Mei dan Tribuners, dapat saya jelaskan per tanggal 25 Februari kemarin hingga target 4 Maret ini, Pengadilan Negeri Makassar itu resmi tidak beroperasi sementara atau lockdown akibat adanya beberapa pegawai, yaitu ada total 10 pegawai dan seorang hakim yang terkonfirmasi positif COVID-19. Di mana aktivitas sejauh ini yang berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar, tepatnya di Jalan Kartini ini, itu hanya ada diperbolehkan upaya hukum seperti kasasi ataupun banding begitu. Namun untuk persidangan itu tidak ada sama sekali yang diperbolehkan ataupun tidak ada jadwal sidang sama sekali yang dilangsungkan di Pengadilan Negeri Makassar. Total ada sekitar 70 hingga 80 perkara yang ditunda jadwal sidangnya akibat dari akibat dari lockdown ini. Dari puluhan kasus ataupun perkara yang sejatinya dijadwalkan bersidang dalam pekan ini, itu 3 diantaranya merupakan kasus yang cukup menyita perhatian publik, diantaranya kasus korupsi pembangunan RS Batua yang total kerugian negaranya mencapai 25 miliar lebih. Ada juga soal kasus Baliat, salah satu bank plat merah. Kemudian sidang terkait pembunuhan tentara di Papua yang juga sejatinya dijadwalkan disidangkan di Pengadilan Negeri Makassar, itu juga ditunda karena lockdown tersebut. Mei. Ya, baik, terima kasih Muslimin Emba atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Humas Pengadilan Negeri Makassar. Berikut tayangannya untuk Anda. Ketua Pengadilan Negeri Makassar kelas 1 khusus melakukan sebuah tindakan nyata dan real untuk melakukan lockdown. Karena kita khawatirkan jangan sampai terjadi penularan terhadap karyawan-karyawan lain yang tidak positif. Dan kedua, kita juga menjaga para pengunjung, pencari keadilan jangan sampai terkontaminasi. Sehingga putusan-putusan itulah yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan lockdown selama mulai tanggal 25 Februari sampai tanggal 7 Maret. Artinya nanti tanggal 7 Maret melakukan aktivitas kerja biasa. Ini batas waktunya sampai 4 karena ada Sabtu Minggu kan istirahat ya, libur nasional. Sehingga nanti tanggal 7 Maret
kita aktivitas seperti biasa. Tapi tidak terlepas dari itu, tetap kita melakukan prokes, protokol kesehatan. Yang lebih tegasnya, semua pengunjung harus memahami prokes. Artinya masuk ke pengadilan tentu pakai masker, cuci tangan, hand sanitizer, terus ada pengecekan suhu, terus ambil jarak. Bahkan di pengadilan juga ada pembatasan-pembatasan, kita melakukan khusus perkara pidana, kita tidak menghadirkan terdakwa. Yang proses sidang daring, ya kita daring, jadi jaksanya nanti menghadirkan tersangka terdakwa lewat daring itu, kecuali kalau saksi-saksi hadir langsung ya. Sehingga itulah meminimalkan supaya tidak ada penyebaran COVID. Kecuali kalau perkara perdata itu hadir para pihak atau kuasa hukumnya yang hadir. Dengan lockdown ini ada beberapa pembatasan. Di total tidak ada persidangan, yang ada adalah upaya hukum, yaitu proses banding yang proses kasasi dilayani sampai PKGB di proses pelayanan. Jadi pegawai-pegawai yang tinggal di rumah tetap melakukan aktivitas kerja dengan home rumah, tetap bekerja di rumah dengan adanya absen tersendiri. Sehingga aktivitas pengadilan tetap berjalan, tapi tidak berada di kantor pengadilan. Jadi tidak ada yang tertinggal gitu. Tentunya kita sebagai warga masyarakat Indonesia dengan taat hukum, ya kita berharap bahwa pandemik ini cepat berakhir sehingga bisa terjadi pemulihan, bisa proses berjalan yang sesuai dengan regulasi yang ada, jadi persidangan kembali normal semua. Sebuah kecamatan di Kabupaten Semarang ditutup total pada Selasa 1 Maret 2022. Pasalnya ada sekitar 29 warga yang positif COVID-19 yang berada di Dusun Dukuh, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Menurut Camat Kecamatan Getasan, lockdown di dusun tersebut berawal dari kegiatan hajatan yang digelar namun tidak izin pada pihak Kecamatan Getasan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis Tribun Jateng, Hanes Walda yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Hanes. Baik, Mei. Selamat sore Tribun Jateng, Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa di Kecamatan Getasan mengambil keputusan untuk ditutup total di salah satu dusun yang berada di Desa Tajuk. Ada sekitar 29 warga yang positif COVID-19 yang berada di Dusun Dukuh, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Walaupun hanya 29 warga, tetapi warga tersebut menempati di 20 rumah dari 24 rumah yang berada di RT 3, RW 3 Dusun Dukuh tersebut. Menurut Camat Kecamatan Getasan, Istiqomah mengatakan lockdown di dusun tersebut berawal dari hajatan yang tidak izin ke pihak kecamatan. Memang hajatan tersebut ada, tapi lalu setelah warga selesai dari hajatan, ada salah seorang warga yang sakit dan langsung diperiksa ke puskesmas. Setelah diperiksa dan dites antigen, ternyata positif COVID-19. Ada juga salah satu warga yang tiba-tiba meninggal dunia dan membuat warga di dusun tersebut ketakutan. Karena tingkat kesadaran warga yang tinggi terhadap COVID-19, kemudian satu dusun tersebut langsung dites antigen. Setelah hasilnya keluar, ada 29 warga yang positif yang tersebar di 20 rumah. Pihak Kecamatan Getasan memberi pilihan kepada warga untuk bisa isoman. Pilihan tersebut ada dua. Yang pertama isolasi mandiri bagi warga yang positif di rumah masing-masing atau isolasi terpusat. Semua warga yang positif menyetujui untuk isolasi terpusat yang berada di salah satu tempat di Kecamatan Getasan. Selain itu, para warga yang harus isoman meminta kepada pihak Kecamatan Getasan untuk memelihara ternak mereka dalam 10 hari ke depan agar tidak mati. Pihak Kecamatan Getasan tidak menyanggupi permintaan warga untuk memelihara ternak.
Tetapi untuk memberi konsumsi bagi para warga yang isoman selama 10 hari, pihak Kecamatan Getasan selalu siap. Akhirnya dari berbagai pertimbangan dan pihaknya memberitahu kepada Bupati Kabupaten Semarang terkait lockdown di dusun tersebut, di Dusun Dukuh, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang yang dimulai dari 23 Februari sampai 4 Maret 2020. Sementara itu, Istiqomah selaku Kecamatan Getasan dan tim tetap memantau terus kesehatan para warga dengan dibantu bidan serta Satgas Covid setempat. Walaupun isoman tapi tetap dipantau terus kesehatan mereka. Selain itu, pihaknya mengapresiasi kepada Satgas TRC atau Tajuk Reaksi Cepat yang selalu siap siaga dalam penanganan warga yang positif COVID yang berada di Desa Tajuk. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih Hanes Walda, wartawan Tribun Jateng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Berdasar data Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Provinsi Kalimantan Timur, masuk menjadi daerah peringkat 5 nasional, cakupan vaksinasi COVID-19 terbanyak. Untuk vaksinasi dosis ketiga atau booster, KPCEN tidak merilis data resminya, yang artinya hanya dosis 1 dan 2 saja. Meski begitu, data real-time tersebut menampilkan posisi benua etam di peringkat kelima nasional setelah 4 provinsi lainnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Kaltim, Muhammad Fairosani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih, Mei. Rekan Mei, ya selamat sore Tribuners. Pertama, saya menyampaikan bahwa benar ada data berdasar dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional bahwa Provinsi Kalimantan Timur berada di posisi kelima secara nasional terkait cakupan vaksinasi di dosis 1 dan 2. Nah, untuk di dosis 1 dan 2 juga berdasarkan KPCEN, di posisi pertama ada Provinsi DKI Jakarta dengan persentase di dosis 1 147,76%, disusul Bali 114,93%, di Yogyakarta 110,36% di peringkat ketiga, lalu keempat ada Kepulauan Riau dengan cakupan vaksinasi dari satunya 109,36%. Nah, di posisi 5 barulah Provinsi Kalimantan Timur dengan persentase 96,58%. Demikian juga di vaksinasi cakupan di dosis kedua, di mana DKI Jakarta, Bali, Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur juga termasuk di dalam 5 besar keempat provinsi sebelumnya. Nah, untuk perkembangan lainnya yang sampai saat ini juga dari angka kesembuhan di Provinsi Kalimantan Timur sendiri, dari juru bicara Satgas COVID-19 penanganan di Kaltim melaporkan bahwa angka untuk kesembuhan lebih tinggi dan meningkat tajam selama 3 hari terakhir untuk dibanding dengan angka terkonfirmasi positif COVID-19 di Kaltim. Selain itu juga angka dari cakupan di daerah di 10 kabupaten kota juga rata-rata di dosis 1 dan dosis 2 juga Kalimantan Timur juga sudah mencapai target yang ditetapkan oleh KPCEN yang mana harus melampaui 70%. Nah, di dosis 1 sendiri 10 kabupaten kota di Kalimantan Timur sudah melampaui, yakni 90%, bahkan di Kota Balikpapan sudah 115,26%. Nah, dosis kedua juga di 10 kabupaten kota di Kaltim termasuk tinggi dengan capaian yang signifikan
cakupan vaksinasinya dengan persentase di atas 60%. Untuk itu juga PLT Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Timur, Ibu Masita juga mengucapkan apresiasinya kepada masyarakat di seluruh benua etam bahwa kesadaran dan tingkat masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi sampai hari ini juga cukup tinggi, dan keinginan masyarakat untuk mendukung program pemerintah mencapai kekebalan komunal serta untuk sama-sama bekerjasama untuk melepaskan pandemi COVID-19 ini juga cukup tinggi. Nah, apresiasi itu diucapkan kepada seluruh masyarakat dan seluruh stakeholder yang terkait, yakni seperti tenaga kesehatan dan semua pihak yang juga sudah mensukseskan program-program dan pelaksanaan vaksinasi yang selama ini sudah berjalan. Tentu sebagai Kepala Dinas Kesehatan di Kalimantan Timur, Ibu Masita juga turut menyampaikan bahwa tetap masyarakat untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah, meski ada kemungkinan bahwa yang divaksin juga tetap bisa terkena COVID-19, namun dia juga terus menyampaikan bahwa untuk perketat protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, serta mengurangi mobilitas serta kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Begitu rekan Mei. Ya baik, terima kasih Muhammad Fairusani dari Tribun Kaltim atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali selesai jeda sejenak Tribuners, tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca ya Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu Apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah hitam. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Ritual Mapopada Wewalungan digelar di Catuspata Semarapura pada Selasa 1 Maret. Ritual ini bertujuan untuk menyucikan semua jenis wewalungan atau hewan sarana upacara yang akan dipergunakan dalam upacara Tawur Agung Kesanga serangkaian Hari Raya Nyepi. Upacara Mapopada Wewalungan ini tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, di mana jumlah peserta yang terlibat langsung dibatasi mengingat masih dalam suasana pandemi. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Eka Mita Suputra, wartawan Tribun Bali yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Eka. Baik, Mai. Jadi perlu saya jelaskan untuk ritual Mapopada Wewalungan di Kelungkung untuk tahun ini masih sama
seperti 2 tahun belakangan, yakni pelaksanaannya tetap berdasarkan protokol kesehatan, minimal para peserta menggunakan masker. Jadi ritual ini merupakan ritual rutin yang digelar di Kelungkung atau di pusat kota Semarapura menjelang Hari Raya Nyepi. Jadi Hari Raya Nyepi di Bali akan digelar atau dilaksanakan hari Kamis mendatang tanggal 3 Maret 2022. Jadi tujuan dari ritual ini nantinya hewan-hewan kurban yang akan digunakan sebagai persembahan seperti sapi, babi, anjing, penyu, dan sebagainya disucikan dalam ritual ini, dan besok akan dilaksanakan ritual Taur Agung di mana hewan-hewan ini akan dikurbankan atau dipersembahkan untuk ritual Taur Agung yang memiliki makna untuk menyucikan atau menghilangkan pengaruh negatif di semesta ini menjelang dari perayaan Hari Raya Nyepi di Bali. Jadi perlu saya tekankan lagi bahwa nanti perayaan Hari Raya Nyepi di Bali akan digelar hari Kamis tanggal 3 Maret mendatang. Nantinya Bali akan sunyi, seluruh aktivitas masyarakat akan terhenti pada hari Kamis nanti. Demikian, Mei. Ya baik, terima kasih Eka Mita dari Tribun Bali atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan panitia ritual Mapo pada Walungan. Berikut tayangannya untuk Anda. Taur Kesange yang digelar hari ini di Cates Pate Kelungkung adalah serangkaian dengan Taur Kesange yang akan dilaksanakan besok sebagai penutup tahun baru tahun Saka 1943. Kemudian tujuan dari upacara ini tiada lain adalah untuk memarisuda atau menyucikan semua binatang korban yang akan digunakan besok agar ke depan pada saat beliau menjelma kembali Walungan itu menjadi yang lebih baik dari sekarang. Itu sesuai dengan teks puja dari Sulinggih Sanabukut. Pak, usai acara ini binatang-binatang kurban itu diapakan, Pak? Binatang-binatang korban itu semuanya akan diolah sesuai dengan tetandingan dari taur itu sendiri. Bahwa taur di sini yang digelar di Cates Pate Kelungkung bersama dengan Cates Pate yang ada di 4 lau itu, semuanya ini memiliki nama taur. Misalnya taur di sini yang di tengah itu namanya taur Moksike. Jadi taur ini Harga daging sapi terbilang masih tinggi selama beberapa waktu terakhir, termasuk di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pedagang bakso pun ikut terdampak dengan kenaikan harga tersebut. Jumio, salah satu pedagang bakso, mengatakan normalnya ia membeli daging sapi di harga Rp120.000 per kilogram. Namun saat ini harganya bisa mencapai kisaran Rp130.000 hingga Rp140.000 per kilogramnya. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Alexander Aprita, wartawan Tribun Jogja yang kini sudah terhubung bersama kami. Alexander, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore, Mei. Seperti yang diketahui dan juga berdasarkan informasi dari Dinas Perdagangan Gunung Kidul yang terbaru pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 ini, bahwa harga daging sapi di Gunung Kidul itu masih terbilang tinggi di kisaran harga Rp130.000 per kilogram. Dari yang normalnya itu kisaran Rp115.000 sampai Rp120.000 per kilogramnya gitu. Dan kondisi ini juga berdampak pada pengusaha atau pedagang bakso yang ada di Gunung Kidul, mengingat daging sapi ini adalah salah satu komoditas utama dalam pembuatan dan bahan utama juga dari bakso, seperti itu. Seperti yang disampaikan sebelumnya dari salah satu yang saya temui tadi, itu bernama Jumio, itu menyebutkan harga daging sapinya sendiri yang dia dapatkan di pasaran memang sedang tinggi, yaitu di kisaran harga Rp130.000 sampai Rp140.000 per kilogramnya. Namun dia tetap harus membeli dagingnya sapi tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan setiap harinya, yaitu sekitar 15-20 kg daging sapi seperti itu. Dan itu tidak ada perubahan, tidak ada pengurangan sama sekali untuk kuantitas daging sapi. Begitupun juga harga jual bakso yang dia jual di tempat usahanya. Jumia mengaku tidak berani untuk menaikkan harga baksonya tersebut karena dia tidak ingin kehilangan pelanggan, apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 seperti ini yang notabene masih penjualan juga masih, kondisi ekonomi juga masih terbilang rendah seperti itu. Meskipun demikian, ia tetap berharap harga daging sapi sendiri segera kembali normal seperti itu. Adapun juga tadi saya juga sempat menemui
penyedia jasa penggilingan daging yang ada di Wonosari seperti itu, dan dia juga menyebut bahwa tidak ada perubahan sama sekali ataupun penurunan dari jumlah pelanggannya yang biasa menggiling daging di sana. Kebetulan memang si Sujari ini, yaitu pemilik usaha dari penggilingan daging di Wonosari ini, biasanya menerima jasa untuk penggilingan daging sapi yang dijadikan bahan adonan bakso seperti itu. Menurutnya setiap hari penggilingan itu setidaknya ada sekitar 2 kuintal daging sapi yang daging yang digiling seperti itu, tidak hanya daging sapi tapi juga daging ayam seperti itu. Dan setidaknya ada 20 pelanggan yang setiap hari menggunakan jasanya di sana. Meskipun demikian, ia menyebut biasanya pengusaha bakso ini memiliki strategi sendiri untuk mengatasi kerugiannya seperti itu. Antara lain dengan mencampurkan daging sapi dengan daging ayam sehingga rasanya tetap stabil, tapi juga tidak merasa kehilangan keuntungan seperti itu karena mengingat harga sapi yang sedang naik. Jadi praktik ini pun sudah biasa dilakukan oleh para pengusaha bakso. Demikian nih. Ya, baik. Terima kasih Alexander Aprita, wartawan Tribun Jogja atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan seorang pengusaha penggilingan daging di Wonosari. Berikut tayangannya untuk Anda. Kalau masalah daging nggak ada Mas, tapi kalau masalah itu yang COVID ini ya ada. Dari awal COVID itu yang giling hampir 95% lah. Kalau selama ada kenaikan daging ini perharinya ada penurunan dari yang menggilingan di sini nggak ada, masih sama. Rata-rata per hari bisa sampai berapa kilogram daging? Kurang lebih 2 kintal kurang lebih. Khusus untuk daging sapi sendiri atau enggak campur daging sama sapi sama ayam? Daging sama ayam. Iya. Wali Kota Metro Wahdi sidak sembako dan minyak goreng bersama Forkopimda dan Satgas Pangan Kota Metro Lampung pada Selasa 1 Maret. Wali Kota mengingatkan pelaku usaha untuk tidak melanggar aturan, terlebih dalam waktu dekat akan memasuki bulan Ramadan. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Indra Simanjuntak, wartawan Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Indra. Ya, baik Mei dan Tribuners, dari Lampung kami laporkan jika pagi tadi pemerintah Kota Metro dipimpin Wali Kota bersama Forkompimda melakukan sidak sembako, terutama minyak goreng, ke sejumlah toko retail dan supermarket yang ada di Kota Metro. Nah, sidak ini untuk memastikan kelancaran pasokan barang ke masyarakat serta ketersediaan, terutama menjelang bulan puasa. Nah, hasil sidak menemukan beberapa yang diduga pelanggaran, seperti di Superindo itu ada puluhan dus yang belum disalurkan dan berada di gudang. Kemudian di Indometro, pemerintah Kota Metro menemukan adanya penjualan dan sistem bundling, di mana masyarakat harus mengeluarkan kocek sebesar 40-50 ribu untuk mendapatkan 2 liter minyak goreng. Nah, hasil sidak ini akan diteruskan Wali Kota ke tim Satgas Pangan agar pelaku usaha diberi tindakan ataupun sanksi sehingga tidak melakukan hal serupa. Tribuners, ke depan pemerintah Kota Metro juga akan memastikan ketersediaan aman dengan menggelar operasi pasar dan juga sidak di sejumlah toko retail maupun di pasar-pasar yang ada di Kota Metro, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri maupun memasuki bulan suci Ramadan. Demikian, Mei. Ya, baik, terima kasih Indra atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wali Kota Metro. Berikut tayangannya untuk Anda. Operasi pasar hari ini beberapa tempat, tentu salah satu juga menjaga kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini itu minyak goreng, dan di beberapa tempat yang kita tinggal ada satu yang melakukan buying dan bundling. Ya, apa yang disampaikan Bu Kapolres tadi melanggar undang-undang loh ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada pidana. Maka kita mendekatkan, ini mengingatkan saja, ya, walaupun masyarakat yang penting harus terlindungi. Itulah pemerintah saya kira di sana. Oke? Terkait ini beberapa harga bahan pokok mulai naik, Mas. Kayak ya, ini menjelang nanti langsung saja puasa Ramadan. Ya, menjelang puasa. Ya, harapan kita kalau kita lihat, nanti lihat data saja. Sekarang nanti lihat. Saya mau lihat data harian saja. Data harian. Nanti
nanti teman-teman bisa lihat ya. Ini harga pokok, bahan pokok. Nanti dilihat. Daging sama gula dan lain. Iya, nanti dilihat di sini nanti. Karena terjadi terus Kibapok aja ya. Sistem bahan pokok. Bahan pokok. Nah, teman-teman bisa lihat ini. Bisa dilihat sini info pangan. Ya, nanti mau harganya berapa? Tapi masih stabil ya Pak? Iya. Masih stabil. Minyak goreng saya kira pemerintah bisa menstabilkan. Kedelai banyak. Jangan sampai ekonomi mikro kita nggak bisa. Pelaku ekonomi. Ketersediaan minyak goreng di Kota Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan kian menipis. Kalangan ibu rumah tangga di daerah ini pun dibuat resah. Menurut pantauan di pasar tradisional Manuntung Pelaihari, minyak goreng masih tersedia di sejumlah kios, namun ketersediaannya juga terbatas. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Banjarmasin Post, Roy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Roy, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik. Terima kasih rekan Mei. Selamat sore. Sejak pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng seharga 14.000 sekitar beberapa pekan yang lalu, pasokan minyak goreng di Kabupaten Tanah Laut, khususnya di Kota Pelaihari, memang mengalami kekurang normalan, dalam arti ketersediaan menjadi terbatas, dan kondisi ini masih berlangsung hingga sekarang. Bahkan pantauan hari ini tadi di pasar tradisional di Kota Pelaihari, di pusat pasar Pelaihari, cukup banyak toko kios pedagang yang kosong atau tidak memiliki stok sama sekali. Namun juga masih ada sejumlah toko-toko yang masih memiliki, tapi itu pun juga ketersediaannya masih terbatas. Sebagai contoh di toko Saudi Arsat, itu termasuk tokonya agak besar, untuk ketersediaan hari ini hanya sekitar tersisa 50 karton, atau satu karton itu untuk kemasan minyak goreng 2 liter itu hanya sekitar 6. Jadi sisa sedikit. Sementara pasokan terakhir yang didapatkan pada hari Kamis kemarin, dan belum tahu kapan lagi mendapatkan pasokan dari pihak distributor. Dan kondisi ini juga akhirnya juga menyulitkan bagi para kalangan pedagang, karena di antara mereka ketika pasokan juga tidak rutin, mereka juga ada yang memilih tidak berjualan, atau mereka juga tidak berusaha mencari ke Kota Banjarmasin, karena juga selain jauh, tentu juga ada ongkos transportasi yang kesana. Karena itu seperti Ibu Hasbanah, pedagang sembako di pasar tradisional Pelaihari, sudah sejak beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 2 minggu, tidak lagi berjualan minyak goreng, karena memang juga tidak ada pasokan dari pihak penyalur. Sementara dia juga karena keterbatasan modal juga, sehingga tidak mencari ke Kota Banjarmasin ke distributor. Jadi memilih untuk menjual sembako lainnya apa adanya, kecuali misal nanti ada pasokan baru dia menjual. Sementara untuk harga juga masih bervariasi. Memang juga ada yang tetap saya ini satu harga 14.000 per liter, tapi juga di sebagian kios juga ada yang menjual lebih dari itu, tetapi itu memang disertai dengan barang penyerta, seperti contohnya dalam satu kemasan, satu piece minyak goreng kemasan 2 liter ada yang dicampur dengan satu kaleng sarden, kemudian satu botol saus seperti itu. Jadi harganya 15.000. Tapi memang untuk harganya tetap 14.000, tetapi dibarengi dengan beberapa jenis barang penyerta lainnya. Karena mereka mengatakan kenapa seperti itu, karena mereka membeli barang dari distributor di Banjarmasin juga seperti itu, artinya juga diharuskan membeli beberapa barang penyerta lainnya, apakah itu seperti sarden ataupun juga yang pada umumnya adalah berupa santan kemasan seperti itu. Demikian rekan Mei. Ya, baik, terima kasih Roy atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan 2 pemilik toko sembako. Berikut tayangannya untuk Anda. Adanya satu harga minyak goreng itu berarti sebulan adalah ada. Ya memang dapat pasokan lagi kah? Tapi dapat Pak, paling 3 bal 1 minggu. Seminggu sekali. Iya. Dulu Pak kalau hari? Oh dulu 1 minggu memang sekali, tapi kan banyak. Seberapa mau kayak itu nah. Itu seberapa mau diberilah. Iya. Kan seminggu tuh diberi berapa semalam yang terakhir? 3 bal. 1 bal isinya berapa? 6. Yang 2 liter. Yang 2 literan lah. Iya. Jadi pian ini kada mencari ke Banjar kada jual lah.
Kada juga, nunggu aja, nunggu aja lah. Jadi ini untuk hari ini kosong ya, ada minyak goreng sama sekali lah, ada pian lah. Ada lihat. Pada dijual Pak. Dari kios pian ini kenal sih lah, muka depan kosong lah tuh ya. Iya, ada minyak goreng lah, puting-puting lah. Toko apa kan? Pian tokonya. Toko Radini. Ngarantin Radini kah? Haji Hasbana. Sekarton berapa isinya? Isinya sekarton kalau yang 2 liter 6 pieces. 6 pieces lah. Harganya Bang? Harganya 28. 28 lah. Kalau yang dapatkan pasukan terakhir ya Pak sebenarnya? Pasukan terakhir dapat hari Kamis. Berapa banyak Pak? Itu kemarin sekitar 1.200 karton. Terus ini kalau pian jualnya dibatasi lah atau dengan masyarakat yang beli? Untuk sementara karena barang tidak lancar datang kita batasi. Berapa satu orang berapa bisa beli? Satu orang mungkin 2 karton. Kalau untuk yang itu bagi yang untuk dijual lagi. Untuk dijual lagi. Orang biasa. Kalau eceran palingan 2 bungkus. Bungkus saja lah. Yang berapa liter? 2 liter. Yang 2 liter. Berarti 4 liter lah kawalan. 4 liter. Pertamina resmi melakukan penyesuaian harga LPG non-subsidi di Bangka Belitung. Penyesuaian harga tersebut berlaku mulai Minggu 27 Februari kemarin untuk seluruh produk LPG non-subsidi yakni 5,5 kg dan 12 kg, di mana PT Pertamina Patraniaga telah menaikkan harga LPG non-subsidi ini menjadi Rp15.500 per kilogramnya. Untuk kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan Bangka Pos, Sela Agustika, yang kini sudah terhubung bersama kami. Sela, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Mei. Kenaikan harga LPG di Bangka Belitung saat ini memang menjadi keluhan warga di Kota Pangkal Pinang sendiri, di mana kenaikan harga gas LPG yang berlaku saat ini yakni 15.500 per kilogram. Nah, kenaikan harga gas LPG ini tentunya menjadi keluhan masyarakat, di mana sebelumnya harga gas LPG ukuran 5,5 kg ini berada di kisaran harga 82.000 per kilo, 82.000. Sementara untuk harga saat ini yang ukuran 5,5 kg ini berada di harga 94.000. Sedangkan untuk harga sebelumnya yang 12 kg ini berada di kisaran 172.000. Sedangkan untuk penerapan harga yang ada saat ini yang 12 kg berada di 197.000. Nah, penyesuaian harga ini telah ditetapkan distributor sejak penetapan 27 Februari yang lalu. Nah, di mana kenaikan harga gas LPG ini mendapat keluhan dari masyarakat khususnya warga Kota Pangkal Pinang, di mana Wahida, salah satu masyarakat Kota Pangkal Pinang, mengeluh dengan kenaikan harga gas LPG yang begitu signifikan, di mana dirinya yang menggunakan gas LPG ukuran 5,5 kg ini mengaku kesulitan dengan naiknya harga gas LPG ini, mengingat kondisi perekonomian saat ini yang dialaminya kurang normal, di mana ia meminta untuk pemerintah memperhatikan kembali kenaikan harga gas LPG ini melihat perekonomian masyarakat saat ini. Nah, untuk saat ini sendiri bahkan dia memilih untuk menggantikan gas LPG non subsidi ini dengan gas LPG subsidi yang 3 kg yang sebelumnya sempat ia gunakan, namun karena keterbatasan penjualan, dirinya memilih untuk menggunakan gas LPG 5,5 kg. Dengan harga yang saat ini, dia pun akan kembali menggunakan gas LPG yang subsidi. Hal senada juga disampaikan oleh warga yang menggunakan gas LPG 12 kg, di mana warga dia ini mengaku keberatan dengan naiknya harga gas saat ini. Ia pun berharap agar pemerintah mencari solusi untuk masyarakat, khususnya kalangan perekonomian menengah, mendapat bantuan untuk mendapatkan gas dengan harga normal kembali. Sementara itu, untuk saat ini, distributor sendiri telah menetapkan ketetapan harga
yang ada di Kota Pangkal Pinang sendiri, di mana untuk harga dari distributor sendiri untuk yang 55 kg saat ini berada di kisaran 94.000, sedangkan untuk yang 12 kg berada di kisaran 197.000. Baik, Mei, terima kasih. Ya baik, terima kasih Sela Agustika, wartawan Bangka Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kami masih akan menyajikan informasi menarik untuk Anda seusai jeda sejenak, tetap di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Live Update. Puluhan orang korban arisan online bodong mendatangi Mapolsek Jatinangor, Sumedang pada Senin 28 Februari. Mereka datang ke tempat itu karena dijanjikan oleh terduga pelaku yang berinisial MAW untuk datang ke Mapolsek pada hari ini. Mereka dijanjikan bahwa uang yang mengendap di terduga pelaku akan diusahakan pembayarannya. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jabar, Kiki Andriana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Kiki. Baik, selamat sore Mei. Dapat saya sampaikan puluhan orang yang diduga menjadi korban arisan bodong mendatangi Mapolsek Jatinangor pada hari kemarin. Setelah sebelumnya pada hari Sabtu lalu puluhan korban mendatangi rumah korban, mendatangi kediaman terduga pelaku arisan bodong ini yang berada tepat di Dusun Warung Kade, Desa Cipruk, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Lokasi kediaman terduga pelaku arisan bodong ini tidak jauh dari Mapolsek Jatinangor. Saat puluhan korban arisan bodong tersebut mendatangi rumah pelaku beserta keluarga meminta perlindungan kepada pihak kepolisian setempat dan terduga pelaku berinisial MAW ini tinggal sementara di Mapolsek Jatinangor. Pada hari kemarin puluhan korban arisan bodong ini dijanjikan oleh pelaku berinisial MAW untuk dibayarkan seluruh uang mereka. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, total nilai arisan bodong ini sebesar 20 miliar. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, para korban ini berasal dari sejumlah kota di Jawa Barat, antara lain dari Sumedang, Kabupaten Bandung, Kota Bandung, bahkan ada juga yang berasal dari Kabupaten Bogor. Modus perempuan berinisial MAW ini mengiklan di sebuah media sosial untuk mencari korbannya. Pelaku menjanjikan kepada setiap korbannya untuk dinyajikan keuntungan yang cukup besar. Namun para korban ini malah kehilangan uang mereka. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan, pelaku telah digiring untuk ke Mapolda Jawa Barat dan sejumlah korban untuk melapor ke Mapolda Jawa Barat. Demikian Mei yang saya
sampaikan. Ya baik, terima kasih Kiki atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan korban serta pelaku. Berikut tayangannya untuk Anda. Mulainya emang dia tuh selalu buka arisan lelangan ya, jadi intinya ini kita mengikuti arisan lelangan. Awal mulainya tuh dia sebarnya di WhatsApp, di Facebook juga ada beberapa yang kena, makanya korbannya juga ada salah satu dari Bogor. Nah kebetulan kita mah ini yang di sini mungkin yang dekat-dekat antara ya masih area Bandung lah. Jadi caranya dia bukan menipu mungkin ya, mengelabui kita dengan memberikan keuntungan yang besar, dengan jatuh tempo yang sedikit gitu. Misalkan tanggal 1 masuk gate dia pasang iklan dulu 10 juta, balik nanti arisannya itu gate-nya itu lebih dari 10 juta jadi 12 juta dalam waktu 2 minggu atau 1 bulan. Nah itu semua dia atur dari mulai jumlah gate, keuntungan, dan tanggal jatuh temponya tuh dia atur sendiri gitu. Kalau saya masih ratusan juta sih, tapi ada beberapa member yang sampai MM-an karena dia juga bawa lagi anak buah gitu. Jadi kayak aku bawa lagi teman-teman, jadi semakin membengkak kan. Kalau saya pribadi mah uang saya pribadi sendiri gitu, jadi nggak sampai gede lah, ratusan, masih di ratusan juta. Terduga itu memberikan statement di tanggal 28 kita kumpul. Nah ini kita kumpul nggak tahu apa mau dibayarkan secara langsung, apa emang mau gimana ini kita belum tahu karena dari pihak keluarga belum ada statement yang pasti, dan yang pastinya tanggal 28 suruh kumpul di sini dan kita nggak tahu, ini semoga aja dibayar. Tapi kita juga kan masih menunggu statement yang dia keluarin, belum tahu apa jalur hukum karena uang segitu susah ya carinya. Jadi ya mungkin kita laporan lanjut lapor. Rata-rata dari Bandung, ada yang dari Bogor juga karena dia kan sebar yang namanya iklan di sosmed itu kan menyebar ke seluruh ya. Nah belum diketahui deh untuk korban-korban yang jauhnya. Jadi ini baru yang korban terdekat aja. Setahu teteh berapa puluh korban? Korbannya semuanya itu yang terdata itu ada 150, tapi di kemungkinan sih ada yang belum terdata juga. Jadi kayak permainan uang lagi gitu Pak. Ini awal kepikiran bisa terjun arisan bodong ini bisa dijelaskan teh? Karena dulu juga pernah ada yang sering ngadain dalam arisan kayak gitu, saya pikir nggak akan kayak gini gitu Pak. Arisan bodong, jadi istilahnya mah kayak pinjam uang lagi berbunga besar, tapi diistilahkan dengan kata arisan, tapi sebenarnya tidak. Jadi fiktif ya teh ya, nggak ada arisan teh? Itu uangnya kalau udah dapat uangnya diputar pakai bisnis atau apa? Diputar pakai bisnis ada, terus diputarnya besarnya itu ya dari lubang tutup lubang Pak, karena kan bunganya besar banget dari satu orang itu. Kalau bisnis saya mah bisnis usaha aja belum. Jadi karena itu melambungnya karena membayar bunganya itu ya konsumen intinya. Kalau iming-imingnya gimana kita bisa ada yang ngeluarin ratusan juta gitu? Ya karena kalau bisa dibilang Pak, keuntungannya lebih besar konsumen dibanding saya. Sebuah toko jamu di Jalan Raya Muhtar, Sawangan, Kota Depok terbakar pada Senin 21 Februari yang lalu. Terkait penyebab dari kebakaran ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak Inafis Polres Metro Depok. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Jakarta, Dwi Putra Kesuma yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Dwi dengan laporan Anda. Baik, Maisada, bisa saya jelaskan bahwa peristiwa terbakarnya sebuah toko jamu di Jalan Raya Muhtar, Sawangan, Kota Depok ini terjadi pada Senin 21 Februari 2022 atau sekiranya sepekan yang lalu. Kejadian terbakarnya sebuah toko jamu ini terjadi pada dini hari sekira pukul 1.30 mengecek kondisi toko jamunya, dan benar saja bahwa ketika pemilik tiba di toko jamunya, kondisi toko jamu tersebut sudah terbakar dengan beberapa barang sudah pecah ataupun botol-botol jamu itu sudah pecah di lokasi. Dikonfirmasi hal tersebut, Kanit Reskrim Polsek Bojongsari, Ibtu Bowo mengatakan bahwa pihaknya membenarkan telah terjadi kebakaran di toko jamu tersebut. Namun Ibtu Bowo belum bisa memastikan penyebab pasti dari kebakaran toko jamu tersebut. Musabab masih dalam penyelidikan dari pihak Inafis Polres Metro Depok. Bisa saya jelaskan juga bahwa beredar kabar di sosial media hingga menjadi viral bahwa toko jamu tersebut dibakar oleh sekelompok remaja
yang diduga kesal akibat tidak diizinkan untuk berhutang oleh si pemilik toko tersebut. Dalam narasi yang beredar di sosial media disebutkan bahwa sekelompok remaja yang diduga membakar toko jamu tersebut kesal lantaran tidak diizinkan untuk berhutang jamu Pegalinu, hingga akhirnya mereka mengancam bahwa toko jamu tersebut tidak akan bisa buka kembali pada esok harinya, dan setelah toko jamu tersebut tutup pun tak berselang lama toko jamu itu terbakar dan seluruh bagian di dalamnya hangus serta pecah berantakan. Begitu kiranya bisa saya sampaikan. Ya baik, terima kasih Dwi, jurnalis Tribun Jakarta atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mobil Toyota Rush dengan nomor plat BG 1909NV berwarna merah marun terperosok ke dalam anak sungai di Jalan Gubha Bastari, Palembang pada Senin 28 Februari. Mobil tersebut dikendarai oleh seorang pria bernama Yogi, 35 tahun, yang merupakan warga perumahan OPI Jakabaring yang hendak pulang ke rumahnya. Kejadian tersebut terjadi diduga karena sang supir mengantuk ketika mengemudikan mobil. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Sumsel, Rahmat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Rahmat. Baik, terima kasih Mei. Jadi Tribuners dapat kami sampaikan pada Senin kemarin tanggal 28 Februari 2022, tepatnya di Jalan Gubernur Haji Bastari, Jakabaring, Palembang, ada kejadian kecelakaan tunggal yang melibatkan satu unit mobil Toyota Rush dengan plat BG 1909NV. Kejadian itu sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, dan mobil Rush itu terjun ke dalam aliran anak sungai. Mobil tersebut diketahui bergerak dari Jalan Gubernur Haji Bastari menuju Simpang Tegal Binangun, di mana sang pengemudi yaitu Yogi hendak pulang ke rumahnya yang ada di perumahan OPI. Untuk kondisi pengemudi sendiri saat kami datangi lokasi tidak ada luka berat, hanya mengalami luka ringan. Polisi juga anggota Satlantas Polres Banyuasin juga dengan sigap langsung mendatangi lokasi. Dan untuk proses evakuasi sendiri berlangsung cukup singkat, sekitar 30 menit, walaupun memang mobil derek datang sekitar 5 jam kemudian usai kejadian. Dan berdasarkan pengakuan dari warga sekitar, memang di Jalan Gubernur Haji Bastari ini, tepatnya di depan Rumah Sakit Hermina, memang sering terjadi kecelakaan tunggal karena jalurnya yang sedikit berbelok, apalagi di lokasi tersebut ketika malam hari, penerangan juga minim, sehingga pengemudi baik mobil ataupun sepeda motor yang sedang melaju kencang sulit memperhatikan jalan yang sedikit berbelok, sehingga berakhir dengan masuk ke dalam aliran sungai. Dan dari keterangan yang kami dapat juga, pengemudi ini diduga mengantuk saat mengendarai mobil dan tidak memperhatikan jalan yang ada di depannya. Kondisi sopir juga hanya lecet. Ya, di mobil itu cuma ada satu orang, di sopirnya tadi Yogi, dan tidak mengalami luka yang cukup berat, dan sekarang mobil sudah dievakuasi. Demikian Mei, laporan yang dapat saya sampaikan. Ya baik, terima kasih Rahmat, wartawan Tribun Sumsel atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan anggota Satlantas Polres Banyuasin. Berikut tayangannya untuk Anda. Pengendara mobil Toyota Rush ini dalam keadaan mengantuk. Dia mengemudi kendaraan mobil Rush dari arah Jakabaring tujuan ke Rambutan. Sementara jalan ini persempitan. Jadi dia bukannya berbelok karena mengantuk, jadi lurus dan masuk ke dalam sungai kecil ini. Ini plat BG berapa? Untuk plat nomor kendaraan BG 1909 NV. Pengemudi diduga kenapa nih Bang? Ngantuk atau gimana? Kalau sudah ditanya sama pengemudi tadi, dia mengantuk. Dia pengakuannya mau dari mana ke mana Bang? Mau pulang atau dari aktivitas apa itu? Untuk pengakuan dari pengemudi, mau pulang ke rumah di perumahan OPI. Perumahan OPI. Kondisinya gimana Pak? Untuk kondisi korban hanya sekedar luka-luka ringan. Ada berapa di dalam kendaraan? Satu orang. Ini motor siapa ini? Motor siapa?
Kerusakan parah terjadi pada oprit jembatan Maandal, Desa Kapar RT 7, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Tanahnya yang ambrol menyebabkan ada lubang cukup besar di satu sisi oprit jembatan. Dengan kondisi kerusakan ini membuat arus di jembatan tidak bisa lagi berjalan normal karena hanya dibuka setengah badan jalan. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Banjarmasin Post, Doni Usman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan, Doni. Baik, rekan Mei dan Tribuners, dapat saya laporkan bahwa telah terjadi kerusakan oprit jembatan di Jembatan Maandal, Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini akibat bagian opritnya yang ambrol. Ambrolnya satu sisi oprit jembatan ini terjadi sejak kemarin, tepatnya Senin 28 Februari 2022 sore sekitar pukul 16.00 WITA. Nah, lubang yang menganga itu akibat siring penahan di bagian oprit ambruk, dan kemudian hingga saat ini kerusakan juga semakin parah karena ada keretakan hampir di separuh badan jalan. Nah, sementara itu akibat kerusakan ini terpantau arus di atas jembatan juga tidak bisa lagi berlangsung secara normal karena hanya satu ruas badan jalan yang dibuka untuk digunakan pengendara. Selain itu, pihak terkait saat ini juga tengah memasang penanda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi pengendara yang melintas di lokasi kerusakan. Kemudian pengendara roda 4 yang akan melintas juga diarahkan ke jalur lain, karena memang untuk jembatan Maandal ini bukan satu-satunya akses yang bisa dilalui warga. Di sekitar lokasi ada beberapa jalan lain yang bisa dilalui dan kondisinya masih baik. Kemudian berdasarkan wawancara kami dengan Camat Murung Pudak, Rahmatullah Putra dari lokasi tadi siang, bahwa pihak terkait seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas PUPR juga telah memantau dan diinformasikan kerusakan ini akan segera diatasi sehingga masyarakat akan kembali bisa berlalu lintas di atas jembatan secara normal. Begitu, Mei. Ya, baik, terima kasih Doni Usman atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Camat Murung Pudak. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi ini lokasi penyambung jembatan dengan jalan yang ambrol ini di RT 7 Desa Kapar, tepat namanya Jembatan Maandal. Kejadiannya sejak kapan ini? Kejadiannya kemarin sore sekitar pukul 4 sampai pukul 5 sore, pas lagi panas-panasnya itu kemarin langsung terjadi longsor di samping jembatan. Untuk kondisi sungai sendiri saat terjadi longsor? Kalau kondisi sungai pada saat itu ya lumayan surut, nggak terlalu dalam. Cuma kemungkinan besar akibat beberapa hari ini hujan terus, hujan-hujan, tiba-tiba kemarin panas menyengat mungkin menyebabkan ada keretakan di tanah atau bagian jalan. Nah, sejauh ini untuk yang sudah dilakukan di lokasi kerusakan apa aja, Pak Camat? Kalau dari kemarin itu kami dengan Polsek sudah memberikan poles line masyarakat supaya berhati-hati lewati jalan ini. Selanjutnya tadi pagi dari BPBD dan dari Dinas PUPR juga sudah meninjau. Insya Allah dalam waktu dekat, kalau mendapat info dari PUPR tadi, hari ini sudah mulai akan dikerjakan lah. Tadi langsung membawa tukang juga dari PUPR, kemungkinan hari ini paling lambat ya besok sudah dikerjakan. Ini jalannya jalan menuju kemana ini, Pak Camat? Jadi ini jalan tembus antara desa dan kelurahan, yaitu jalan dari Desa Kapar menuju ke Kelurahan Belimbing, tepatnya dari Pasar Kapar menuju arah Pasar Lama, Kelurahan Belimbing. Para petani di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan saat ini sedang mengalami kesulitan. Pasalnya saat ini harga pupuk non-subsidi mengalami kenaikan lebih dari 100% dari harga semula. Bukan saja harga pupuk non-subsidi yang mengalami kenaikan, sejumlah kebutuhan pertanian lain juga mengalami kenaikan. Kondisi ini membuat petani di Pagar Alam harus mengeluarkan modal lebih besar untuk bisa menggarap lahan mereka. Untuk detail informasinya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Sriwijaya Post, Wawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Wawan. Ya, Mei, saudara Mei. Mei.
Ya, silakan Wawan dengan laporan Anda. Ya, saat ini memang petani pagar alam sedang mengalami kesusahan karena memang harga pupuk non subsidi sekarang lagi mengalami kenaikan bahkan lebih hampir 100%. Tidak hanya itu, di pagar alam juga untuk racun atau racun hama juga mengalami kenaikan lebih dari 100%. Hal ini membuat petani kesusahan karena memang mereka untuk mengelola lahan mereka harus mengeluarkan modal cukup besar atau hampir 2 kali lipat dari modal sebelumnya, Mei. Mei? Iya, kemudian silakan dilanjutkan dengan informasi Anda, Wawan. Ya, kalau memang saat ini mereka tetap meskipun harga kebutuhan pertanian mengalami kenaikan, mereka harus tetap mengelola karena memang mayoritas masyarakat pagar alam berpenghasilan sebagai petani. Hal ini membuat mereka mau tidak mau tetap membeli pupuk non-subsidi tersebut, meskipun ada program pemerintah yaitu pupuk bersubsidi. Namun memang menurut mereka kualitas pupuk bersubsidi dengan non-subsidi cukup jauh bedanya. Jadi mereka sangat bergantung dengan pupuk non-subsidi. Selain itu, di musim sekarang ini hama tanaman cukup banyak. Sedangkan harga racun hama, pestisida, fungisida, dan sebagainya itu juga mengalami kenaikan hingga lebih dari 100%. Mei. Ya, baik. Terima kasih Wawan dari Sriwijaya Pos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Perajin tahu di Kediri mendesak pemerintah segera menetapkan kebijakan terkait kedelai dengan menentukan harga eceran tertinggi kedelai. Seorang pengusaha tahu bernama Gatot menyebut harga eceran tertinggi kedelai seharusnya ada di Rp10.000 per kilogramnya. Pasalnya dengan harga tersebut, perajin tahu masih bisa memperoleh keuntungan dan memberi harga terjangkau pada konsumen. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Didik Mashudi, wartawan Surya yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Didik. Terima kasih, Mei. Jadi perajin tahu di Kediri ini memang sejak sebulan terakhir ini mengeluhkan harga kedelai yang terus bergejolak, dan sampai sekarang harga terakhir itu telah mencapai 12.000 per kilogram. Nah, ini sangat memberatkan bagi perajin karena dengan harga yang terus melonjak, sementara proses produksi harus menyesuaikan dengan harga kedelai. Nah, akibatnya salah satu efeknya ini harga tahu menjadi naik. Dan seperti ini dirasakan oleh ada puluhan pengusaha tahu di Kediri. Nah, Kediri sendiri dikenal sebagai penghasil tahu kuning atau tahu takwa yang merupakan tahu khas lokal daerah Kediri, dan ini produksinya memang banyak sekali. Setiap bulan itu rata-rata ada ratusan kuintal masyarakat yang mengkonsumsinya untuk diolah menjadi tahu. Nah, salah satu usulannya ini perajin tahu mengharapkan pemerintah segera menetapkan harga eceran tertinggi kedelai. Dengan ditetapkannya HET kedelai, para perajin akan lebih mudah melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam penjualan tahunya. Salah satu hitungan harga yang layak dan ini tidak memberatkan konsumen dan perajin, diusulkan harga HET ini ada di kisaran 10.000 per kilogram kedelai. Nah, ini usulan ini sudah dilanjutkan ke pemerintah, dan para perajin kedelai di Kediri menunggu feedback-nya dari usulan-usulan mereka ini. Nah, salah satu dampaknya kenaikan harga kedelai ini, selain harga naik, para perajin juga mengurangi proses produksi, sehingga yang biasanya berproduksi 1 kuintal menjadi setengah kintal, yang biasanya berproduksi 3 kintal menjadi 1,5 kintal. Nah, ini apa dimaksudkan
karena semakin tingginya harga kedelai, proses produksi juga akan menyesuaikan harga. Nah, ini kalau terlalu tinggi, konsumen tahu yang ada di masyarakat ini juga sangat keberatan sekali. Nah, diharapkan ini segera ada jawaban dari pemerintah terkait dengan usulan penerapan HET tahu kedelai, HET kedelai yang sangat ditunggu-tunggu oleh para perajin di Kediri. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Didi atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pengusaha tahu Takwa Kediri. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini kan melonjak terus. Iya. Ya, ini sampai nembus 12.000. 12.000 sekarang ini ya, terakhir ya. Nah, kira-kira harapannya apa masyarakat ini bagi perajin? Harapannya dari kami pengrajin tahu, kalau bisa pemerintah segera ngambil kebijakan terkait harga kedelai itu ya. Supaya kamu bisa menentukan HIT-nya produksi kami. Nah, pemerintah kalau sudah menentukan HIT-nya, kita akan enak itu manajemennya. Berapa HIT yang kira-kira ekonomis untuk perajin? Untuk pengrajin ya HIT-nya kalau saya hitungan dari manajemen kami ya 10.000. 10.000 itu ya? Oh, 10.000 itu lumayan dapat untung kan itu ya? Ya, sudah bisa untung lah. Sudah pantas dan cukup. Ini gejolak yang sejauh mana, Mas? Paling parah atau kan sudah sering kali kan? Ini yang paling tinggi di hari ini. Hari ini ya? Tembus 12.000. Menurut saya kalau ambil kedelai kan banyak. Itu sudah nembus 12.000. Sampai berapa rata-rata sehari untuk kebutuhan, Mas? Kebutuhan kami yang di tempat produksi kami 3 kuintal per hari. 3 kuintal per hari ini ya? Oke, terima kasih. Satgas Siger Polda Lampung bersama jajaran Polda Aceh menemukan 6,2 hektar ladang ganja. Ladang ganja tersebut berada di Dusun Uten, Desa Lokdrin, Sawang, Aceh Utara. Temuan ladang ganja ini merupakan hasil pengembangan dari kasus yang ditangani Polda Lampung, di mana pada 23 November 2021 lalu, Polda Lampung mengamankan paket ganja 5 kg di sebuah pemberhentian bus di wilayah Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Joviter Husin, wartawan Tribun Lampung yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Joviter. Ya, baik Mei, bisa saya laporkan bahwa pengungkapan 6,2 hektar ladang ganja di Sawang, Aceh Utara ini dilakukan tim Satgas Siger Polda Lampung bersama jajaran Polda Aceh pada hari Minggu kemarin. Pengungkapan ini berdasarkan dari pengembangan 2 tersangka yang sudah lebih dulu diamankan di Bandar Lampung pada November 2021 lalu. Adapun 2 tersangka yaitu berinisial PH dan DI membawa paket ganja sebanyak 5 kg dan diakui dari kedua tersangka ini paket tersebut berasal dari Aceh. Selanjutnya jajaran Polda Lampung berkoordinasi dengan Dir Narkoba Polda Aceh untuk melakukan pengembangan lebih lanjut. Dan akhirnya ditemukan 6,2 hektar ladang ganja di Desa Uten, Lokdrin, Aceh Utara. 6,2 hektar lahan tersebut diperkirakan tumbuh sebanyak sekitar 62.000 batang ganja. Adapun jika dikalkulasi total ganja yang diamankan dan telah dimusnahkan sekitar 43 ton. Dan saat ini Direktorat Narkoba Polda Lampung sedang melakukan pengembangan untuk mengetahui atau menangkap tersangka yang bertanggung jawab atas pemilik lahan ganja tersebut. Demikian, Mei. Baik, terima kasih Joviter atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Dir Narkoba Polda Aceh. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama, atas nama Aspro PSSI Provinsi Sulawesi Utara, kami menyampaikan banyak selamat kepada Persminsel yang sudah memenangi Suratin U17, dan selanjutnya mereka akan pergi kalau tidak salah ke Jakarta ya. Jawa Timur. Nah, kemudian kami juga mengapresiasi Sulut FC yang juga sudah luar biasa tampil, tetapi memang Persminsel menjadi pemenang pada saat ini, dan tetap semangat, kita tetap menjaga sportivitas dan tetap membawa sepak bola Sulut menjadi lebih maju lagi. Persminsel menang 2-1 atas Sulut FC dalam laga final yang berlangsung di Stadion Kelabat Manado, Sulawesi Utara pada Senin 28 Februari. Raihan gelar
Persminsel terasa spesial karena berlangsung di Stadion Kelabat yang notabene selama ini menjadi tempat latihan Sulut FC. Untuk info selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan Fernando, wartawan Tribun Manado yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Fernando. Ya, selamat petang. Kami laporkan dari Manado bahwa kesebelasan Persminsel FC yang berasal dari Minahasa Selatan, Sulawesi Utara menjadi juara kompetisi Piala Suratin usia 17 dari Sulawesi Utara tahun 2022. Persminsel berhasil mengalahkan tim Sulawesi Utara lainnya dari kota Manado yaitu Sulut FC. Di mana dalam babak final yang berlangsung di Stadion Kelabat pada Senin tanggal 28 Februari 2022 kemarin itu, Persminsel unggul 2-1 atas Sulut FC. Dan kemenangan dari Persminsel ini terasa sangat istimewa karena babak final itu berlangsung di Stadion Kelabat, stadion terbesar di Provinsi Sulawesi Utara, yang notabene adalah bisa dikatakan kandang dari tim Sulut FC, di mana Sulut FC sendiri bermaterikan sebagian besar adalah pemain-pemain binaan dari Sulut United Football Academy atau SUFA, yang memang berhome base atau berkandang di Stadion Kelabat. Jadi sehingga memang kemenangan Persminsel ini bisa dikatakan sangat spesial karena dimenangkan di kandang lawan. Nah, setelah kemenangan ini, setelah berhasil menjuarai Piala Suratin U17 Sulawesi Utara, Persminsel akan menjadi wakil dari Sulawesi Utara di putaran nasional Piala Suratin U17. Dengan demikian, Persminsel menjadi wakil Sulut dan diharapkan bisa berprestasi lebih baik lagi di kancah nasional. Demikian. Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Fernando atas laporan Anda dan Tribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Asprof PSSI Sulut. Berikut tayangannya untuk Anda. Pertama, atas nama Asprof PSSI Provinsi Sulawesi Utara, kami menyampaikan banyak selamat kepada Persminsel yang sudah memenangi Suratin U17. Dan selanjutnya mereka akan pergi, kalau tidak salah, ke Jakarta ya. Jawa Timur. Nah, kemudian kami juga mengapresiasi Sulut FC yang juga sudah luar biasa tampil, tetapi memang Persminsel menjadi pemenang pada saat ini. Dan tetap semangat, kita tetap menjaga sportivitas dan tetap membawa sepak bola Sulut menjadi lebih maju lagi. Kami akan kembali selesai jeda sejenak. Tribuners tetap di live update. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas ya dulunya tukang koran. Oh gitu ya, tukang koran ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu ya. Kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya, dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu.
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di... Terima kasih Anda masih menyaksikan live update. Bupati Bulungan Syarwani mengikuti momentum Isra Mi'raj di Masjid Agung Istiqomah yang berlokasi di Jalan Kolonel Sutaji bersama masyarakat. Ia mengajak seluruh masyarakat Bulungan untuk melakukan evaluasi dengan tidak takut COVID-19 dan mengevaluasi sholat 5 waktu pada peringatan Isra Mi'raj. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Georgie Santana Silalahi, wartawan Tribun Kaltara yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan Georgie. Baik, selamat sore Tribuners. Benar, beberapa waktu yang lalu Bupati Bulungan Syarwani melaksanakan ibadah Isra Mi'raj di Masjid Agung, maksud saya di Masjid Agung Istiqomah Kabupaten Bulungan, yaitu dari pukul 9 pagi tadi hingga pukul 11.30, yang dimana yaitu khotib atau yang menyampaikan renungan yaitu adalah dari Habib dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, menyampaikan beberapa hal yang dimana mengajak masyarakat yang ada di Kabupaten Bulungan untuk tidak takut dengan adanya COVID-19 dengan percaya bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah pelindung dan penyayang untuk melaksanakan kegiatan aktivitas baik di tengah masyarakat maupun melayani masyarakat selaku pemerintahan Kabupaten Bulungan yang ada di Kota Benuanta ini. Begitu juga mengapa disampaikan mengenai sholat 5 waktu itu menjadi fondasi utama untuk masyarakat Kabupaten Bulungan lebih memaknainya lebih dalam, sebab di tengah pandemi ini mungkin jarak untuk beribadah selama ini sangat sulit dialami seluruh elemen pemuka agama ataupun yang melaksanakan ibadah di tempat langsung karena harus melaksanakan dengan online maupun lain sebagainya. Habib atau pengkhotbah yang dari Kota Tarakan menyampaikan semua itu bisa dijalankan dengan ikhtiar, percaya kepadanya, dan tetap semangat menjalani hari-hari di tengah pandemi COVID-19 yang di Kabupaten Bulungan sudah menaiki level 3. Demikian Mei yang bisa dapat saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Georgie atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Bulungan. Berikut tayangannya untuk Anda. Peringatan momentum tahunan, dan itu memang intinya bahwa peringatan Isra Mi'raj ini sesuai tema yang disampaikan oleh Pak Ketua Masjid tadi, bagaimana merefleksikan diri kita ya, dan maka untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu salah satu yang paling substansial disampaikan oleh penceramah Pak Habib tadi adalah bagaimana kita senantiasa dekat dan merasa berada dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga kepada Rasulullah SAW, Muhammad SAW. Nah, ini menjadi bagian yang penting. Artinya apapun aktivitas kita senantiasa berada dalam pengawasan dan merasa dekat dan merasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta. Demikian juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk juga dengan kondisi yang ada hari ini sebenarnya. Jadi poin yang disampaikan tadi, jangan sampai ketakutan kita terhadap corona ini lebih besar daripada ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal segala sesuatu yang ada di dunia ini, apapun dia, baik yang nampak oleh mata maupun termasuk virus corona, itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita sandarkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta.
memohon kepada Allah sehingga rasa takut kita itu harus jauh lebih besar takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala daripada hal lain. Momentum bangkit dari pandemi juga Pak ya? Oh ya, tentu artinya secara ikhtiar, secara medis, kegiatan penanganan, tindakan medis yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini itu adalah bagian ikhtiar. Tapi satu hal yang pasti kita jangan lupa berdoa. Artinya juga jangan sampai sia-sia usaha ikhtiar yang kita laksanakan tanpa ada doa kita kepada Allah Subhanahu supaya ini benar-benar antara ikhtiar dan doa yang kita ini benar-benar dapat dikabulkan. Pentas teatrikal dan parade pentas seni digelar di Benteng Vredeburg, Kota Yogyakarta pada Selasa 1 Maret. Serangkaian kegiatan itu digelar untuk memperingati momen serangan umum 1 Maret yang terjadi di Yogyakarta pada 1949 lalu. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jogja, Yuwan Toro, yang kini sudah terhubung bersama kami. Toro, silahkan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Mei. Jadi bisa saya laporkan untuk memperingati peristiwa serangan umum yang terjadi pada 1 Maret tahun 1949 lalu, Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan beberapa kegiatan. Salah satunya adalah pentas teatrikal dan parade pentas seni yang digelar di Benteng Vredeburg pagi tadi. Untuk peringatan kali ini memang sedikit monumental karena Presiden Jokowi baru saja menetapkan tanggal 1 Maret sebagai Hari Besar Nasional atau disebut Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Hal itu tertuang dalam keputusan Presiden atau Kepres nomor 2 tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Pada dasarnya peristiwa serangan umum yang terjadi puluhan tahun lalu di Yogyakarta ini sangat menentukan nasib kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Karena seperti diketahui pada tahun 1949, kedaulatan negara Indonesia sempat diambil alih oleh pemerintah kolonial Belanda yang saat itu menyelenggarakan agresi militer kedua. Pihak Belanda juga mengklaim bahwa pihak TNI saat itu sudah tidak ada lagi. Namun berkat serangan yang tak terduga yang dikoordinir oleh sejumlah tokoh, yang salah satunya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Indonesia dapat memberikan perlawanan yang tak terduga, meskipun perlawanan ini hanya berlangsung selama 6 jam, namun dapat membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia ini masih ada dan mampu memberikan perlawanan. Begitu rekan Mei. Baik, terima kasih Toro atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi terakhir, Saudara. Penyanyi legendaris Waljina, Sang Ratu Keroncong, mengunjungi Museum Musik Indonesia di Jalan Nusa Kambang, Kota Malang pada Senin sore. Kedatangannya bersama anak menantunya, serta M. Toha, anggota DPR RI Daerah Pilihan Jawa Tengah. Kedatangan Waljina ini untuk melihat koleksi albumnya di MMI. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan Silvianita Widiawati, wartawan Surya Malang yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan, Silvi. Ya, selamat sore Tribuners. Tadi sore Museum Musik Indonesia mendapat kedatangan dari penyanyi legendaris Waljina. Kedatangannya itu tujuannya untuk melihat koleksi album-albumnya yang ada di MMI. Dari pihak MMI sudah menyiapkan CD juga kaset serta piringan hitam dan memutarkan lagu Waljina. Waljina sendiri sempat agak lupa dengan lagu itu ketika ditanya oleh petugas dari MMI, dia sempat menyatakan, loh ini lagu siapa ya? Ternyata setelah itu dia agak dikencangkan musiknya, dia baru mengenali kalau itu lagunya. Dari penuturan Waljina, dia sudah menyanyikan sebanyak 1.760 lagu dari 200 album. Namun ternyata album-albumnya dia itu dikatakan tidak terlalu lengkap. Makanya dia agak surprise atas koleksi yang disimpan MMI serta
dan merasakan manfaat jika disimpan di MMI karena bisa dinikmati oleh lebih banyak orang lagi. Demikian, Mei. Ya, baik. Terima kasih Sylvia atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Waljina serta Ketua MMI. Berikut tayangannya untuk Anda. 1.700 lagu yang saya gajikan. Mulai tahun berapa itu, Bu? Yang diplat cuma 200. Mulai mungkin tahun 60-an, Bu. Nggih, mulai nggih. Iya ini 61 biar 59 saya direkam Lokananta, lagunya Kembang Kacang. Itu umur saya sampai 12 tahun. 12 tahun. Ya. Itu SD atau SMP, Bu? Ya, masih SMP. Setahu kami, menurut catatan yang ada di museum ini, Bu Waljina ini salah satu musisi besar yang mengembangkan dua jenis musik ya. Menurut saya, satu langgam Jawa dan dua musik keroncong. Gitu. Beliau sudah berkarir sejak tahun 60-an ya, dan sampai sekarang juga masih sering diundang untuk pentas. Karya-karyanya banyak tersimpan di museum ini, baik itu berupa kaset, piringan hitam, ataupun CD. Itu dari mana, Pak, koleksi yang ada di Museum Musik Indonesia? Sebagian besar koleksi museum ini ya sumbangan dari masyarakat. Ada yang kita beli sendiri beberapa di beberapa pasar gitu, kemudian ada juga sumbangan dari Lokananta. Total jumlahnya sekitar berapa, Pak? Nah, kita belum tahu persis ya, mungkin ada sekitar antara 50 banyak juga lebih ya. Satu lagi yang istimewa, kami juga diberikan sumbangan berupa busana dari milik Bu Waljina sendiri sewaktu kami berkunjung ke kediamannya di Solo, berupa kebaya. Baju itu pernah dipergunakan waktu pentas di negara New Zealand. Gitu. Tahun berapa itu berarti? Ini kami kurang paham, nanti kita akan tanya ke Bu Waljina sendiri. Iya, kasih Pak. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Tribuners, lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Mesa Sirait beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!